Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini bisa saya lihat Prof Kiai Gus Miftah ini dari dekat. Saya juga jadi grogi nih karena beliau ternyata lebih tampan aslinya dibanding di YouTube. Sorry. Ganteng ini membunuhku. Tetapi setelah melihat beliau dari dekat itu ada satu kata-kata yang ingin saya ucapkan bahwa matamu mungkin membuat saya ragu, tetapi yang keperkasaanmu menjadi pertanyaanku. Kenapa? Karena beliau sering keluar masuk tempat-tempat hiburan dan maksiat, tapi kok terjaga. Ini ada dua pertanyaan, berarti satu kuat imannya di mata, tetapi yang kedua pertanyaannya adalah dipertanyakan keperkasaannya. Aduh. Berat ya? Apa ibu butuh bukti? keren bu. Atau mungkin yang ketiga bu, nggak normal ya bu ya. Karena normanya para dosen misalnya kalau mengikuti Gus Miftah, saya yakin tidak kuat. Itu tadi sudah di dalam pasti tidak bisa keluar. Itu untuk para dosen. Tapi Gus Miftah luar biasa. Jangankan dosen ke lokalisasi bu, dosen ibu aja nggak tahan. Bu siapa namanya tadi? Bu siapa bu? Saya Ida Umami. Bu Ida Humami, masya Allah. Terima kasih Bu Ida atas roastingnya. Kemudian Gus, tadi Gus menyampaikan bahwa radikalisme itu berawal bisa dari pintunya adalah dari radikalisme kebencian terhadap pimpinan ya. Nah bagaimana nanti saya ingin mendengar uraian Gus Miftah terkait bagaimana kemudian kita atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum itu kemudian menjadi pintu masuk kita memberantas radikalisme dan sejauh mana kita kemudian bisa ati'u terhadap ulil amri. Ini mungkin perlu kita dengar. Tapi kalau di IAIN Metro Gus Miftah ini Bu Rektor ini pimpinan yang luar biasa. Hampir kebaikan semua, tidak ada keburukannya, sedikit sekali. Jadi kita bangga terhadap pimpinan kita ini. Tapi saya ingin bertanya dalam konteks yang umum. Gitu, terus kemudian yang terakhir Gus, saya ingin walaupun Gus Miftah ini roadshow terus di mana-mana, tetapi jangan meninggalkan di tempat-tempat itu Gus. Oh masih bu, masih tambah banyak bu. Karena saya yakin panjenengan yang kuat, karena itu tadi dipertanyakan tadi. Keperkasaannya ya bu ya. Keperkasaannya tadi. Jadi saya yakin bahwa seorang dokter itu bekerja di rumah sakit dan di tempat ada pandemi, bukan di tempat yang tidak ada pandemi Gus. Itu saya yakin banyak orang yang tidak bisa melakukan itu dan Gus Miftah sudah luar biasa. Kemudian memasuk pada wilayah-wilayah yang tidak dimasukin orang normal. Jadi Gus Miftah termasuk salah satu orang yang abnormal. Terima kasih Bu Ida Umami. Tepuk tangan untuk Bu Warek. Luar biasa ini. Ya Bu, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Karena yang datang abnormal. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Orang stroke di setrum keris, belinya di Shopee. Tenan. Dulu gini Bu, saya pas di Belanda itu diinapkan di daerah Red District. Red District itu ya kayak sini ya, hampir seperti lokalisasi, tapi mereka lebih rapi gitu lah. Saya waktu itu beberapa wartawan dari BBC London, dari Jerman, dari mana-mana lah, tanya, you normal nggak sih? Sama ibu. Ya normal saya bilang, normal. Terus kalau melihat seperti itu bagaimana? Ya ngempet. Bukankah kemudian kita diajarkan untuk itu? Nah saya bilang begini, tetaplah menjadi manusia. Ini nasihat pernikahan saya sama Atta Aurel ketika sama Pak Jokowi. Tetaplah menjadi manusia. Kenapa? Pasanganmu itu bukan iblis. Yang selalu salah, nggak pernah benar. Dia punya nafsu, nggak punya iman. Nah, pasanganmu juga bukan malaikat. Yang selalu benar, tidak pernah salah. Karena dia punya iman, nggak punya nafsu. Jadi kalau ibu-ibu pengen menikah, suaminya nggak pernah punya salah, gampang. Nikahlah dengan malaikat, apalagi Israel, nggak pernah salah gitu. Nah, tapi kalau bapak punya istri kok salah, terus jangan-jangan istrimu iblis gitu lah. Nah,
Manusia yang selamat itu siapa? Manusia yang tahu kapan menggunakan imannya, kapan menggunakan nafsunya. Saya bilang iman itu rem, nafsu itu gas. Kalau ada orang naik motor, Bu. Lah orang yang selamat itu adalah orang yang bisa terampil menggunakan kapan dia menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Karena kalau ngegas buanter nggak direm ya nabrak. Kalau direm tok tapi juga pernah ngegas juga nggak akan maju-maju. Saya pesan begini, salah satu rahasia kuat saya, Bu. Kalau saya harus ngaji mereka, ketemunya di sore hari. Kan biasanya kalau nggak sore malam, Bu. Di sore hari saya memastikan dalam keadaan saya berpuasa. Kebetulan sampai hari ini saya masih puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini yang terakhir alhamdulillah sudah 7 tahun, Bu. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Kenapa harus puasa, Bu? Kan jelas hadis kanjeng Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena orang berpuasa itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya fan-fan saja, Bu. Kalau tadi Ibu yang ketiga bilang lanjutkan Gus kemana-mana, alhamdulillah, Bu. Kalau dulu cuma di Bali, kemudian di Jogja, ini sekarang kemana-mana, Bu. Daerah-daerah yang kemudian saya dulu sulit untuk menjangkaunya, justru mereka hari ini yang minta kepada saya, Bu. Kalau dulu, Bu Rektor, kalau saya minta kepada mereka, saya datangi, saya tulis surat. Sebagaimana kanjeng Nabi syiar kepada raja-raja kafir. Saya Muhammad Rasulullah mengajak Anda untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Saya nulis surat dulu, Bu. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman mengajak Anda untuk memberikan kajian kepada anak-anak pekerja Anda yang ada di puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Yang mereka selama ini pekerjaannya adalah mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Wah, itu kan. Yang pekerjaannya adalah karaoke, katalog dibuka, oke. Wah. Kalau ditanya metodenya, Bu, metode saya cuma copet. Tapi bedanya saya dengan copet Raja Basa satu. Copet Raja Basa itu dulu goblok. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli kepalanya. Kalau saya, yang saya copet adalah hatinya. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Wah, nyoh. Alhamdulillah, Bu, kalau itu masih terjaga. Kalau soal keperkasaan ya, asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat adalah melawan hawa nafsu. Pertanyaannya, kenapa kalau ada nafsu depannya pasti hawa? Karena yang berpotensi membuat nafsu adalah hawa. Makanya semua kasus di Indonesia itu berangkat dari hawa. Contoh Kopda Muslimin, tentara di Sumatera Tengah, membunuh istrinya kepada preman, dibayar 200 juta. Kenapa? Karena dia jatuh cinta dengan hawa. Ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi, ditangkap polisi, diperiksa sama polisi, sing mumet dasi polisi. Awalnya juga hawa. Makanya saya gak suka dengan laki-laki gara-gara itu. Iya, Bu. Kayak saya kemarin di Mabes Polri sama teman-teman, Gus evaluasi dong untuk HUT Bayangkara. Kenapa, Gus? Polisi bagus, tapi saya tidak cinta dengan polisi. Tapi cintanya polwan. Polisi lanang, Ibu, ugi apa itu. Nah, untuk yang tadi, yang soal atiullah wa atiur Rasulul amri minkum. Kecenderungannya di Indonesia itu hari ini begini, Bu. Kalau dia sudah cinta, seburuk apapun tidak akan mengurangi rasa cintanya kepada pemerintah. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah benci, sebaik apapun tidak akan menghilangkan kebenciannya. Makanya kalau dalam Mahfudz itu ada bahasa apa? Wa ainu ridu an kulli aibin qalilatin wa ainu sukhti an kulli khairin tubdil masawiya. Lah, posisi kita itu di mana? Kalau kemudian kita membaca Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasatiyah itu kan moderat. Artinya apa? Ya kalau salah dibenarkan. Jangankan imam negara, wong imam sholat saja belum dibenarkan kok. Kan boleh-boleh saja. Tapi memang saya memahami, jadi imam negara itu berat, Bu. Jadi imam sholat loh, begitu mau ngimami sudah diprovokasi. Jangan lama-lama. Loh, suratnya nggak usah panjang-panjang. Lah cilokot gitu. Kuluwaile, ayo we. Atau kayak kemarin jamaah saya lucu lagi, Bu. Imam wong desa, Bu. Anaknya rambutnya keriting panjang. Begitu berangkat ke kota, pulang rambutnya jadi lurus. Bapaknya tanya, "Nak, kok rambutmu jadi lurus, kamu apain?" "Oh Pak, ini rambut saya mau rebonding." Rebonding itu apa? Diluruskan. Akhirnya besok hari Jumat bapaknya ngimami sholat Jumat. Begitu dia di depan tengok ke belakang, dia katakan sama makmumnya, "Para jamaah tolong softnya di rebonding." Diluruskan itu. Jadi imam sholat saja susah, apalagi imam negara. Dan boleh, imam itu dibenarkan boleh. Cuman persoalannya selama ini, Bu, cara kita mengingatkan itu tidak baik. Contoh, Bu, saya dulu pernah diusir dari kelas saya
oleh dosen saya namanya Pak Arifi. Yang saya nggak tahu ketika saya diusir, ya saya manut saja. Wah, kok aku diusir? Miftah, kamu keluar. Tanpa banyak alasan, karena ini saya menghormati dosen saya. Saya nggak mau berdebat dengan dosen saya keluar, Bu. Begitu dia masuk ruangan, saya kejar. Saya sowan ke ruangan. Pak, salah saya di mana? Ini persoalan apa? Kaifiyah, how to do-nya. Mahasiswa itu kan jeleknya satu. Kalau punya kesempatan membuat malu dosen, dibuat malu semalu-malunya. Kalau saya tidak pernah saya lakukan itu. Kalau saya punya kesempatan dengan cara yang lebih elegan. Contoh lagi, memang saya orangnya dablek, Bu. Saya ujian pakai sandal jepit. Saya masih ingat betul waktu itu yang ngawasi saya adalah dekan sama wakil dekan satu, sama dekan satu. Saya pakai sandal, Bu. Diusir dari kelas. Miftah, keluar kamu. Ujian pakai sandal, saya keluar. Akhirnya apa? Begitu keluar saya baca peraturan ujian. Mahasiswa ujian peraturannya tidak boleh pakai sandal. Sandal saya copot, saya cari kresek. Tak ganti kresek, Bu, gitu loh. Akhirnya saya masuk kelas ujian, kresek. Pak Abdullah Fajar datang, kamu menghina saya, Miftah ya? Menghina gimana, Dekan? Kamu nggak boleh ujian pakai sandal, kenapa pakai kresek? Coba peraturannya dibaca. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tidak ada kewajiban pakai sepatu. Merongos kowe aku. Lah artinya apa? Kita itu kalau mau mengkritik, tentunya satu harus rasional, kemudian logis, ya kan? Dan ada dasar, berdasar gitu loh. Jangan faktornya like and dislike. Persoalannya kan itu, sampai kemudian masuk ke wilayah personal, umpamanya Pak Jokowi ngah-ingih, koyo ngono bakul kayu dari presiden. Ini sudah masalah personal. Kayak hari ini yang ramai ketika Mas Erick Thohir, sahabat saya, dia melaporkan Faisal Assegaf gara-gara menghina Mas Erick nikah goib, kemudian anaknya ditelantarkan. Ini sudah personal. Apa kaitannya dengan kerja di BUMN? Kalau saya kritik Ibu soal kebijakan, fine. Tapi kemudian kalau sudah soal keluarga, kan gak asik, Bu. Lah ini yang terjadi hari ini di Indonesia. Maka kenapa kemudian banyak orang kena kasus pelanggaran undang-undang hate speech, yang kemudian dia posting di media sosial, dia kena 2 pasal. Satu, ujaran kebencian, kemudian undang-undang ITE. Kan begitu, Bu, termasuk kepada pemimpin. Maka Bu Ida, saya bilang di Indonesia hari ini yang marah itu 2 laju inflasi. 1, inflasi mencaci maki, 2, inflasi minta maaf. Wah, begitu demo bunuh Jokowi, tangkap polisi, maaf, matamu dul. Nah, saya pikir seperti itu ya, Bu. Jadi kalau toh kemudian kita mengkritik, itu faktornya bukan like and dislike, tapi masalah benar dan tidak benar. Mungkin itu yang bisa kita lakukan.